Halo semuanya, gue Evan, mahasiswa S3 Microbiology dan saat ini gue ditemani dengan teman gue. Gue Sarah, gue ambil S2 di Business Data Science. Di video kali ini kita membuat video Campus Tour. Tapi di mana? University of Indonesia? Gajah Gajah Mada? Bukan. Tapi di University of Otago. Wuhu. Oke, jadi di gedung belakang gue ini namanya Center of Innovation. Dia kebetulan banyak banget lab-lab dari mana aja. Mau dari food tech, food science, atau jurusan manapun yang mau pakai lab itu juga bisa. Belakang sudah ada salah satu landmark paling bagus di kampus ini. Namanya The Clock Tower Building. Jadi banyak banget, nggak cuma mahasiswa, banyak banget turis datang ke sini. Gue foto-foto buat kesini doang guys. Jadi lihat tuh gedungnya. Ya, jadi di belakang kita namanya Saint David Cafe. Seperti namanya, cafe tempat apa? Tempat makan, tempat nongkrong. Betul. Nah, tapi di sini uniknya gedung ini nggak cuma ada kafe doang, tapi di depan sini ada kelas juga. Dan di atas ini, di atas gedung ini, lantai atas, biasanya teman-teman pakai buat belajar. Betul. Ya, di belakang gue itu adalah kawasan Uniflat. Jadi itu kos-kosan yang di manage sama kampus. Jadi buat teman-teman yang nggak mau pusing cari kos-kosan tuh kayak gimana, tinggal ke website kampus, belum kesini ya, ke website kampus, terus tinggal pilih Uniflat, mau bentuknya kayak gimana, kamarnya seluas apa, mau berapa orang di dalamnya, bisa lewat website itu bisa diurus pokoknya semuanya. Jadi nggak perlu repot-repot nyari di Facebook, nyari di grup-grup WhatsApp, tinggal minta tolong kampus aja buat nyariin. Seru tau gak sih? Kampus ini tuh kampus pertama yang ada di New Zealand. Oke. Wow, baru tau gue. Ya, dan kalau nggak salah tuh kampus ini tuh berdiri dari tahun 1860-an atau 90-an ya kalau nggak salah. Oke. Ya, jadi salah satu kampus, emang kampus tertua di New Zealand. Oke, iya. Dan by the way, cuman ada 2 kampus di New Zealand ini yang punya fakultas kedokteran. I see. Dan Otago salah satunya. Kenapa rame banget di sini? Medical school. Iya. Di belakang gue ada gedung biochemistry, terus yang di sebelah sana itu gedung gue microbiology and immunology. Itu cuman karena udah mulai liburan, bahkan besok sudah libur, jadi beberapa gedung tuh gak bisa kita masukin. Jadi gue cuma bisa nunjukin luarnya aja. Sekarang kita udah ada di depannya Mellor Laboratory. Jadi di gedung ini ada beberapa departemen, kimia, human nutrition, dan juga laboratorium. Jadi mari kita lihat di dalamnya kayak gimana. Sekarang kita sudah berada dalam gedungnya. Kita sini, padahal ini pertama kali juga gue dalam gedung ini guys. Jadi kita sama-sama lihat kondisi gedungnya kayak gimana. Ini keren banget sih. Padahal ini kayak gedung baru deh. Jadi lebih mewah, lebih modern dibandingkan gedung-gedung lain di kampus ini. Ini caranya DNA kita bekerja. Guys, jadi kalau kita mau ibadah, di sini tuh ada musola dan ada tempat ibadah juga buat bagi yang non muslim. Di sini tuh ada 2 tempat. Jadi tuh tempatnya chaplains di sini. Jadi kita bisa lihat di sini biasa ada kegiatan juga, kayak perkumpulan, himpunan. Ada perkumpulan juga gitu. Kalau nggak salah dulu setiap hari Minggu ada deh. Cuma nggak tahu ya sekarang. Terus ini ada buku-buku juga, ada Alkitab juga, Bible. Dan lumayan lengkap sih. Kita lihat musolanya. Nah, kalau ini musola guys. Dan ini musolanya cukup lengkap juga, ada mukena dan
terbilang sangat bagus. Jadi oke banget. Kita bisa juga tiduran di situ. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, sekarang kita sudah ada di depannya Center Library. Banyak banget fasilitas yang ada di dalam gedung ini. Salah satunya itu adalah As Otago. Jadi buat teman-teman yang baru datang ke sini, biasa ada deklarasi dulu, namanya deklarasi. Jadi kita lapor, wajib lapor 24 jam, kayak pos satpam. Ini pos satpamnya di sini lah. Jadi buat lapor kalau misalkan teman-teman baru datang dari mana ke sini, enroll di sini, dan juga bikin ID card segala macam. Dan seperti namanya, ada perpustakaan. Banyak banget koleksi bukunya, pinjam buku gratis, dan banyak banget ruang buat teman-teman baca buku ataupun belajar. Jadi sangat convenient, dan biasanya gedung itu penuh banget kalau udah mau ujian. Kayak wah kacau. Tapi numero uno. Di belakang gue ini ada University Bookstore, kayak namanya, dimana lu bisa beli buku yang lu mau, dan juga beberapa peralatan alat tulis kantor. Kenapa bukan alat tulis sekolah ya, tapi alat tulis kantor? Oke, anyway, jadi di sini tempatnya. Kemudian di sebelah situ ada kantor utamanya USA. Itu kalau di Indo tuh kantor pusatnya klub-klub ekskul atau UKM kali ya. Jadi kantor pusat tuh di sini. Di sini ya banyak sekali lah yang dilayani. Jadi begitu. Gak jauh dari bookstore tadi, widget cuma sebelahnya doang, ada multipurpose court. Jadi orang bisa nyantuy-nyantuy di sini. Lu pada nggak usah bawa bolanya karena bolanya udah disediain di sini guys. Jadi feel free, semuanya feel free to play. One eternity later. Sekarang kita sudah di namanya The Bell. Jadi kayak namanya ya teman-teman. Ini khususnya tuh buat mahasiswa PhD yang udah baru submit disertasinya, tapi belum ujian, tapi baru submit. Ya, kita jadi bunyikan bell ini menandakan kalau kita sudah lulus meskipun belum lulus. Ya, jadi sekarang kita sudah ada di Department of Marine Science. Kayaknya sih di sini sih bukan ruang kelas ya, tapi kayak lebih tempat mahasiswa PhD atau mahasiswa riset yang berkantor di sini. Tapi di belakang gue di sini udah ada museum. Ya, bisa lihat ya banyak fosil-fosil marine science. Marine science, marine animals. Sekarang gue lagi di Otago Business School, yang gue kebetulan juga gedungnya di sini karena gue ambil Business Data Science. Nah, kali ini gue bakal ngeliatin kira-kira ada apa aja sih di Otago Business School. Jadi, ayo kita jalan. Otago Business School itu ada 4 atau 5 jurusan, Business Data Science termasuk, Software Engineer juga beberapa kelas ada di sini. Tourism itu tuh lantai paling atas. Nah, ini itu lab. Jadi kebetulan gue masuk lab sini untuk kerjain beberapa research juga, beberapa project. Nah, biasanya ada anak finance juga sama anak manajemen atau marketing. Mereka juga masuk ke ruangan yang sama. Dan rata-rata kita sih yang master atau honors ya, yang sama PhD, yang biasanya kita masuk ke Bloomberg lab ini. Oke, kita lanjut ke sisi yang di sana. Nah, ini Cafe Matiti. Biasanya dia jual banyak makanan sih, tapi ada yang ikonik di sini. Ada chicken satay. Jadi chicken satay-nya ini sebenarnya pie. Nah, dalamnya itu sate, guys. Dan itu enak banget.
Di antara semua pie yang gue pernah coba di sini, chicken sate yang paling enak dan orang-orang merekomendasi chicken sate. Jadi sate tuh go international guys, the best. Jadi sekarang kita lagi di Ohio Building. Nah ini kebetulan emang spesifik untuk computer science. Nah kebetulan karena jurusan gue bisnis data science, jadi ada beberapa dosen yang ada di building ini, ada juga yang di bisnis. Jadi sekarang kita ada di depan Unipol. Itu biasanya kita nge-gym di sini. Selain nge-gym kita bisa badminton, pokoknya serba guna ya. Terus nanti kita juga bisa nonton rugby di belakang karena ada stadium. Di stadium itu bukan cuma rugby doang, tapi kalau konser juga biasanya di situ guys. Kalau kita ngeliat ke sana, itu tuh ada lapangan bola. Oke, sekarang kita sudah berada di lingkungan Department of Zoology sebelah kanan di sini. Ya itu gedungnya. Dan di sebelah kirinya atau seberangnya sih, seberang Zoology, School of Physiotherapy. Gak jauh dari School of Physiotherapy and Department of Zoology, di sebelah kanan ini Faculty of Dentistry. Oke, setelah nyebrangin jalan gak jauh dari Faculty of Dentistry tadi, sebelah kiri itu Dunedin Hospital. Kemudian di sebelah kanan Medical School. Jadi fakultas kedokterannya di sebelah sana. Farmasi ada di balik gedung ini. Oke, sekian video kampus tour kita hari ini. So sorry karena kita nggak bisa keliling banyak gedung di kampus karena besar banget ya. Iya. Tapi kalau mau request apa, tinggal komen di bawah ini. Kasih tahu kita boleh banget sih ngeliatin kalian. Oke, kalau kalian suka sama video ini jangan lupa like, comment, subscribe, komen video ini. Oke, see you di video berikutnya. See you guys. Bye. Bye.